98. Atraksi seorang pemuda. Terlepas dari keluhan Shen Jun, dia tidak bisa menyangkal kebenarannya. Bakat alkimia Yao Yuanlong sangat kuat. Pada satu titik, sistem tersebut menghadirkan metode alkimia yang tampaknya sangat sempurna. Bahkan Shen Jun menganggap teknik yang disarankan sistem itu terlalu menantang. Namun tingkat peningkatan Yao Yuanlong bahkan melampaui ekspektasi tertinggi Shen Jun. Apapun metodenya, Yao Yuanlong hanya akan mencobanya 10 kali. Dia pasti gagal 9 kali pertama. Namun, pada percobaan ke-10, dia berhasil tanpa gagal. Kecepatan belajarnya bahkan membuat Shen Jun tercengang saat itu. Yao Yuanlong tidak hanya sangat berbakat, dia unggul dalam belajar dari kegagalannya. Itu adalah salah satu aspek yang paling dihargai Shen Jun dari dirinya. Setelah ceramah motivasi Peng Hu, para alkemis di persidangan dipenuhi dengan kegembiraan seolah-olah mereka telah diberi kekuatan super. Masing-masing mengerutkan alisnya, memusatkan perhatian pada materi di depannya, dengan putus asa mencari solusi. Tidak ada yang berani bertindak tergesa-gesa, mengetahui bahwa Pavilion Pilnaga Purba hanya menyediakan satu set materi. Mereka harus melatih mental setiap langkah, menyadari bahwa kegagalan apapun berarti tersingkir. Mengamati ekspresi dan sikap orang banyak, Peng Hu mengangguk setuju. Kelompok pesaing ini jauh lebih unggul dibandingkan kelompok sebelumnya. Berhasil atau tidaknya mereka, dedikasi mereka terhadap pemikiran dan analisis menandai kemajuan yang signifikan. Hasil dari percobaan ini tidak diragukan lagi akan membentuk karir alkimia mereka. Namun, ekspresi Peng Hu berubah menjadi kekhawatiran ketika dia melihat seorang peserta muda melirik ke sekeliling, sepertinya mencoba untuk diam-diam melihat pekerjaan orang lain. Menggunakan taktik licik seperti itu dapat menghambat potensinya untuk menjadi hebat. Peng Hu menghela nafas pelan lagi. Pada saat itu, seorang penguji berdiri, mengangkat tangannya untuk bertanya. Senior Peng Hu, bolehkah saya menanyakan tentang tingkat kelulusan untuk tes kedua ini? Pertanyaannya membuat semua mata tertuju pada Peng Hu, menunggu jawabannya. 1%. Jawab Peng Hu jujur, mengungkapkan kenyataan yang sebenarnya. Desahan kolektif bergema di seluruh aula, bergema di setiap sudut. Orang-orang bertukar pandang dengan bingung, keterkejutan terlihat jelas di mata mereka. Tingkat kelulusan 1%. Di antara 300 orang yang hadir, paling banyak hanya 3 orang yang bisa lolos. Dan ini adalah 300 orang terpilih dari lebih dari 1.000 pelamar. Dengan perhitungan itu, bukankah tingkat kelulusan sebenarnya akan kurang dari 0,3%? Persyaratan masuk untuk Pavilion Pilnaga Purba tampaknya sangat ketat. Banyak yang sudah mulai mempertimbangkan untuk mundur. Mereka tidak menganggap diri mereka lemah, namun mereka juga tidak terlalu sombong sehingga percaya bahwa mereka termasuk golongan elite 0,3% itu. Jika mereka tidak bisa lulus, mengapa harus mempermalukan diri mereka sendiri lebih jauh? Lebih baik mengikuti konferensi pil yang lebih kecil dan menikmati posisi nyaman di eselon atas. Peng Hu mengamati pemandangan itu dengan tatapan acuh tak acuh. Dia sangat menyadari tingkat kelulusan yang sangat rendah. Dia juga mengakui pengujian putaran kedua ini sangat menantang. Namun, meskipun tidak ada satupun kandidat yang direkrut, Pavilion Pilnaga Purba tidak akan mengkompromikan standarnya. Filosofinya jelas, kualitas melebihi kuantitas. Kelompok yang lebih kecil dapat diterima. Tapi mereka pasti luar biasa. Kuat. Kumpulan orang-orang yang tidak kompeten tetap tidak kompeten, bahkan mungkin semakin terdegradasi seiring berjalannya waktu. Sebaliknya, kelompok elite hanya akan tumbuh semakin kuat. Ini adalah etos dari Tuan Pavilion Yao Yuanlong. Tes kedua diberikan durasi 4 jam. Sebagian besar akan dengan cermat meninjau proses pemurnian pil dalam pikiran mereka berulang kali, hanya memulai pekerjaan sebenarnya di saat-saat terakhir. Namun, kurang dari 15 menit berlalu, seseorang sudah bergerak. Itu adalah pemuda dengan tingkat kultivasi terendah di ruangan itu. Dia hanya seorang petapa agung tingkat pertama. Tindakannya menarik perhatian semua orang.
Ujiannya baru saja dimulai, dan banyak yang bahkan tidak mampu merumuskan kerangka dasar atau arahan. Tapi di sini ada seseorang yang menyelam lebih dulu. Tentu saja, dia menarik perhatian seluruh majelis. Peng Hu mendapati dirinya juga melirik pemuda itu. Namun, dia sama sekali tidak yakin bahwa pemuda itu telah menemukan solusinya. Untuk meramu pil dalam waktu kurang dari 15 menit. Bakat seperti itu jarang terjadi, mungkin bahkan sang guru tidak dapat menandinginya. Sungguh pemikiran yang menggelikan. Peng Hu telah menemui banyak pemuda seperti ini sebelumnya. Mereka adalah tipe orang yang menyadari bahwa mereka tidak akan berhasil, tidak mau repot-repot mencari solusi. Sebaliknya, mereka dengan malas melakukan proses pemurnian pil, melakukannya selangkah demi selangkah, siap menyerah begitu ada tanda-tanda kegagalan untuk menghemat waktu yang terbuang sia-sia. Peng Hu meremehkan sikap seperti itu. Tindakan selanjutnya yang dilakukan pemuda itu hanya memperkuat pendapat Peng Hu. Tanpa melihat sekilas resep pilnya, dia melepaskan kekuatan spiritualnya, menahan semua bahan di udara. Ya, semuanya. Para penonton hampir tertawa. Pil pengembalian Qi memerlukan persiapan yang cermat, dengan lebih dari selusin bahan utama dan lebih dari 20 zat tambahan, belum lagi 7 atau 8 katalis obat. Prosesnya menuntut setiap bahan dimurnikan dan digabungkan sesuai urutan yang diuraikan dalam resep. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Sedikit kesalahan langkah atau sedikit penyimpangan pada suhu nyala api dapat membuat seluruh adonan menjadi abu. Namun di sana berdiri pemuda itu, dengan acuh tak acuh melemparkan semua bahan ke udara seolah-olah dia sedang memasak sup. Jika dia sangat ingin keluar dari kompetisi, mengapa tidak pergi saja? Tontonan ini sepertinya tidak lebih dari sekedar ajakan untuk diejek. Kerumunan menyaksikan dengan nyengir, mengantisipasi saat pemuda itu akan mempermalukan dirinya sendiri di depan umum. Namun, pemuda misterius, seorang petapa agung tingkat pertama, tetap tidak terganggu oleh tawa mereka. Dia mengamati deretan tumbuhan di hadapannya, sebuah strategi yang jelas terbentuk di benaknya. Tiba-tiba, sikapnya berubah drastis, dia menjadi sangat serius dan memancarkan rasa percaya diri. Mengamati transformasi ini dari panggung, mata Peng Hu menyipit tajam. Ini memancarkan esensi seorang alkemis sejati. Pemuda itu, dia jelas bukan seseorang yang akan menyerah setelah satu kegagalan. Tetapi jika tidak, bisakah dia menemukan metode untuk meramu pil tanpa tungku? Tampaknya mustahil. Namun, jika itu benar, maka bakat pemuda ini mungkin akan menyaingi bakat gurunya. Tidak, itu harusnya melampaui milik gurunya. Peng Hu enggan dan tidak berani menerima gagasan menakutkan ini. Dengan sangat takjub, Peng Hu terus memperhatikan. Dan dia tidak sendirian, semua orang juga berspekulasi tentang langkah pemuda itu selanjutnya. Apakah dia akan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membuat tungku pil? Bagaimana dia memurnikan bahan-bahannya? Dan bagaimana dia menggabungkannya? Bagi peserta lain, upaya yang gagal sekalipun bisa memberikan pengalaman berharga. Dalam sekejap berikutnya, pemuda itu mengulurkan tangannya, dan nyala api hitam legam muncul dari telapak tangannya. Nyala apinya begitu halus dan kecil sehingga tampak seperti bisa padam hanya dengan hembusan napas. Peng Hu dan yang lainnya mengerutkan alis mereka sekali lagi. Nyala api kecil ini berjuang untuk menyalakan sebuah lilin. Bagaimana mungkin itu bisa digunakan untuk alkimia? Terlebih lagi, untaian api hitam ini tampak biasa-biasa saja, tidak memiliki aura signifikan atau panas yang menakutkan. Itu hanyalah nyala api dengan warna yang tidak biasa, tidak lebih. Tampaknya dia hanyalah orang biasa-biasa saja. Peng Hu menggelengkan kepalanya, bersiap untuk pergi. Tapi saat itu juga, pemuda mulai menyempurnakan ramuan pertama. Begitu bunga api merah menyentuh apinya, hanya dalam sekejap, bunga api merah diubah menjadi setetes esensi merah murni. Ini adalah ciri dari penyempurnaan yang sukses. Semua orang tercengang. Bahkan Peng Hu, yang hendak berangkat, menatap tak percaya. Apa sebenarnya api hitam ini? Kecepatan penyempurnaan yang begitu dramatis belum pernah terjadi sebelumnya,
bahkan dengan penggunaan tungku pil. Ini di luar dugaan. Sebelum orang banyak tersadar dari pingsannya, api hitam yang dengan cekatan dimanipulasi oleh pemuda itu melonjak menuju bahan-bahan yang tersisa. Hanya dalam beberapa saat, semua bahan diolah menjadi cairan obat murni. Mereka tercengang. Benar-benar tercengang. Semua orang tampak seperti baru saja melihat hantu. Keterampilan pemuda dalam kehalusan tidak tertandingi oleh siapapun yang hadir. Bahkan Peng Hu pun tidak bisa menahannya. Namun kini, masalah baru muncul. Proses pemurnian pil tradisional melibatkan mengikuti urutan resep, memurnikan dan menggabungkan setiap bahan secara cermat satu persatu. Perbaiki yang satu, gabungkan yang satu. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Setelah menyelesaikan semua ekstraksi sekaligus, apa yang akan terjadi selanjutnya? Jika Anda tetap berpegang pada urutan fusi metodis, khasiat obat akan hilang, hanya menyisakan segumpal tanah liat yang tidak berguna bagi Anda. Dan jika Anda mencoba menggabungkan semuanya sekaligus, Anda akan beruntung hanya mendapatkan segumpal sisa hangus. Karena semua orang menantikan langkah pemuda itu selanjutnya. Bangkit! Dengan satu kata yang diucapkan dengan lembut oleh pemuda itu, susunan formasi tiba-tiba muncul di atas mereka. Bab 99, Pil Kabut. Sebuah susunan? Ya ampun, pemuda ini benar-benar bisa mengatur susunannya? Yang paling tidak kuat di antara mereka yang hadir adalah pada tingkat petapa agung. Dan tidak sekalipun mereka mengalihkan pandangan darinya. Mereka yakin bahwa susunan di depan mereka tidak disulap dengan artefak magis pada menit terakhir. Tidak, itu diatur dengan cermat oleh pemuda itu sendiri. Seseorang yang mahir dalam pembentukan susunan dan penyempurnaan pil? Sungguh sulit dipercaya. Keterkejutan terlihat jelas di mata semua orang, khususnya mata Peng Hu. Dalam dunia kultivasi, yang terpenting adalah mengabdikan diri pada satu jalur. Mengejar dua jalur secara bersamaan seringkali menghasilkan keuntungan yang semakin berkurang. Sejarah telah menyaksikan banyaknya orang-orang jenius, penuh dengan bakat, yang dengan sombong berusaha menguasai kedua jalur tersebut. Namun tanpa kecuali, semuanya berakhir dengan kegagalan. Terutama dengan alkimia, praktik yang rumit dan membosankan yang tidak menimbulkan gangguan. Kerumunan orang menyaksikan dengan penuh perhatian saat pemuda itu melanjutkan penyempurnaan pilnya. Setelah susunannya diaktifkan, khasiat obat dari cairan yang dimurnikan terkunci dengan aman, tidak ada jejak yang keluar. Keajaiban ini membuat semua orang mendecakkan lidah karena takjub. Kemudian, dengan tangan sigap, pemuda itu mulai menuangkan tetesan cairan obat dengan urutan yang benar. Ini adalah langkah di mana tidak ada ruang untuk kesalahan, tidak peduli seberapa terampilnya seseorang. Gerakannya sangat cepat, puluhan tetes menyatu dalam waktu yang diperlukan untuk menuangkan secangkir teh, menyelesaikan lebih dari separuh tugas dengan presisi luar biasa. Kontrol yang tepat, penghakiman yang sangat menentukan, dan hadiah untuk multitasking. Semua yang hadir mau tidak mau merasakan sedikit rasa iri. Mereka semua adalah alkemis, beberapa memiliki pangkat lebih tinggi daripada pemuda itu. Namun, mereka tidak bisa menandingi kehebatannya. 10 menit kemudian, semua cairan obat telah menyatu menjadi bola merah. Semua orang menahan napas. Proses penyempurnaan pil tanpa tungku kini telah selesai 90%. Yang terjadi selanjutnya adalah langkah terakhir dan paling penting, formasi pil. Mengubah cairan obat ini menjadi satu pil utuh. Kesuksesan bergantung pada langkah ini. Dan tindakan membentuk pil adalah bagian tersulit dalam proses penyempurnaan. Bola merah itu harus terus dipanggang dengan api sampai pilnya terbentuk. Sepanjang fase ini, intensitas nyala api, kedekatannya dengan cairan, dan keseragaman panas yang diterapkan semuanya memerlukan pengelolaan yang tepat. Dengan tungku alkimia untuk membantunya, segalanya akan menjadi lebih mudah. Tapi tanpa alat ini, mengatur suhu api saja sudah cukup untuk membingungkan hampir semua orang. Semua mata tertuju pada pemuda itu, mengantisipasi langkah selanjutnya.
Dengan gerakan yang agung, dia memanggil 3 gumpalan api hitam lagi. Pergi! Pemuda itu membuat segel tangan dan menghantam gumpalan api hitam di tengahnya. Memakan kekuatan spiritual yang diberikan oleh tuannya, api hitam itu berubah menjadi ular hitam panjang, melesat ke depan dan menelan cairan obat merah dalam satu gerakan cepat. Alis Shenjun berkerut dalam. Melihat reaksinya, desahan kolektif keluar dari para penonton. Jelas sekali bahwa suhu apinya pasti terlalu tinggi. Kemungkinan besar akan merusak cairan obat yang telah dikondensasi dengan susah payah. Mereka semua baru saja menyaksikan kekuatan luar biasa dari api hitam ini. Ada cibiran, schadenfreude, dan desahan kekecewaan di antara kerumunan. Terlepas dari reaksi mereka, ada satu kebenaran yang tidak dapat disangkal. Pemuda misterius ini tidak diragukan lagi memiliki bakat luar biasa. Bahkan Peng Hu menghela nafas penyesalan. Memalukan. Andai saja pemuda itu menjaga ketenangannya selama pembentukan pil terakhir dan mengendalikan suhu nyala api, pil tersebut akan sukses. Mungkin kemudaan dan semangatnya telah menguasai dirinya. Saat ini, sebagian besar telah berpaling. Pikiran mereka berpacu dengan pemikiran tentang cara memurnikan pil tanpa tungku. Meski mengalami kemunduran, teknik pemuda itu masih sangat instruktif. Paling tidak, mereka bisa meniru langkah awalnya. Bahkan ada yang berdiri, berniat menanyakan pengalaman pemuda itu. Saat itu, "Tunggu, apakah pemuda ini belum selesai?" Teriakan kaget menarik perhatian semua orang sekali lagi. "Dia belum selesai. Dia masih dalam proses pembentukan pil. Apa-apaan ini? Bagaimana dia melakukan ini?" Kebingungan tertulis di wajah banyak orang yang hadir. Cairan obat telah dibakar hingga garing, jadi pil apa yang tersisa? Namun, di bawah pengawasan mereka, pemuda itu tetap tidak terpengaruh, membuat segel tangan lainnya. "Pergi!" Suara pemuda itu lembut, namun bergema di antara kerumunan dengan kehadiran yang berwibawa. Tiba-tiba, 2 gumpalan api hitam tambahan berubah menjadi api ular dan melonjak ke depan. Dengan bantuan api ini, intensitas api berlipat ganda dalam sekejap. Dalam sekejap, pemuda itu dengan anggun menyapu lengan bajunya, menyebarkan semua api. Gedebuk! Bola lumpur hitam pekat jatuh ke tanah. Kekek! Suara tawa yang nyaris tak terdengar dari sudut arena. Suara itu segera disusul oleh paduan suara tawa yang mengejek. Satu nyala api telah menjadi abu, namun dia berani memperbesar apinya. Bahkan masih ada bola lumpur yang tersisa adalah keajaiban kecil. Namun tawa itu hanya berlangsung sebentar. Retakan. Suara retakan yang tajam bergema. "Bagaimana ini bisa terjadi?" Seseorang berteriak keheranan. Bola lumpur yang menghantam lantai mulai pecah, mengeluarkan aroma pil yang kaya yang keluar dari retakan. Saat retakannya ketika kulit terluar hitam akhirnya terlepas, aroma kuat dari pil tersebut mengembun menjadi awan kabut kecil. Ini kabut pil. Ini sebenarnya kabut pil. Kabut pil yang legendaris. Dia benar-benar berhasil membuat pil. Dan ada kabut pil. Saya selalu mengira kabut pil hanyalah mitos. Kerumunan meledak menjadi hiruk-pikuk seruan. Peng Hu tidak bisa lagi menahan diri. Dia melompat turun dari platform tinggi, dengan kasar mendorong kerumunan untuk mencapai Shenjun. Menatap pil pemulihan energi di tanah, mata Peng Hu melotot tak percaya. Menakjubkan. Benar-benar ilahi. Membuat pil pada percobaan pertamanya tanpa tungku sudah cukup mengesankan. Tapi juga membuat kabut pil? Jika pemuda ini memiliki akses ke tungku pil premium, lalu bagaimana hasilnya? Pada saat itu, Peng Hu harus menyerah, betapapun enggannya. Hadiah alkimia Shenjun tidak diragukan lagi adalah yang paling luar biasa yang pernah dia saksikan. Bahkan master terkenal di dunia mungkin tidak menyukai keajaiban muda ini. Shenjun sendiri terkejut sesaat, lalu senyuman mengembang di wajahnya. Pil yang dia buat hari ini memang melampaui ekspektasinya.
Peningkatan kecepatan kultivasi 20 kali lipat yang diberikan oleh sistem telah meningkatkan keterampilan alkimianya secara signifikan juga. Meskipun tidak mencapai peningkatan 20 kali lipat yang dilebih-lebihkan, jumlahnya masih 10 kali lipat. Ini seperti memiliki kode cheat yang sangat besar. Apa arti penyempurnaan pil 10 kali lipat? Yang lain memerlukan 100 hari penuh untuk menghasilkan satu batch pil kelas atas. Aku bisa melakukannya hanya dalam 10 hari. Bagaimana orang bisa bersaing dengan itu? Peng Hu mengambil pil pemulihan energi dan memeriksanya dengan cermat di tangannya. Kemudian, dia menatap Shen Jun dengan penuh perhatian, dengan hormat menangkupkan tinjunya, dan berkata, "Tuan muda, bisakah kita menemukan tempat pribadi untuk berbicara? Pimpin jalan!" Jawab Shen Jun sambil tersenyum tipis, berjalan dengan percaya diri di tengah lautan tatapan kagum, iri, dan cemburu. Bab 100, diskon, itu bagus. Dipandu oleh Peng Hu, Shen Jun meninggalkan tempat persidangan yang terletak di lantai 2. Bersama-sama, mereka naik lebih tinggi di dalam struktur yang menjulang tinggi. Sepanjang jalan, Shen Jun mengamati banyak alkemis mengenakan jubah abu-abu yang dihiasi bros naga melingkar di dada mereka. Bros khas ini menandakan status mereka sebagai alkemis di pavilion pil naga purba. Hanya mereka yang setidaknya memiliki peringkat alkemis kelas 5 yang bisa memakai bros seperti itu, dengan basis budidaya mereka melampaui puncak tahap petapa agung. Menaiki tangga, mereka mencapai lantai paling atas di loteng. Ruangnya terbuka di semua sisi, menawarkan sudut pandang yang tinggi dari mana kota bulu merah yang semarak terhampar di bawahnya. Terkesan dengan pil pemulihan energi yang luar biasa, Peng Hu memperlakukan Shen Jun dengan sangat hormat. Dia dengan cermat menyiapkan teh dan menyajikan sendiri Shen Jun sebelum bertanya ragu-ragu. "Bolehkah saya mendapat kehormatan mengetahui nama Anda, Tuan Muda?" "Shen Jun. Nama yang bagus," puji Peng Hu sebelum melanjutkan. "Jika saya boleh bertanya, Tuan Muda Shen, siapa mentor Anda?" Shen Jun menggelengkan kepalanya. "Saya otodidak, saya belum pernah mengambil gelar master." Saat mengetahui hal ini, Peng Hu hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Benar-benar suatu keberuntungan. Pertanyaannya dimaksudkan untuk menyelidiki latar belakang pemuda itu, karena kehebatan alkimianya luar biasa, mendekati keajaiban, dengan teknik yang belum pernah didengar Peng Hu. Bagaimana mungkin talenta muda yang luar biasa seperti itu bisa hidup tanpa seorang master? Peng Hu tidak pernah membayangkan bahwa orang ini benar-benar tidak memiliki bimbingan formal. Dan kalau dilihat dari sikapnya, sepertinya dia tidak berbohong. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Tidak kusangka dia bisa mencapai penguasaan seperti itu hanya melalui belajar mandiri. Peng Hu mengira dia telah menjunjung tinggi pemuda itu. Namun sekarang, dia menyadari bahwa dia telah meremehkannya. Dengan tekad yang diperbarui, Peng Hu memutuskan bahwa ia tidak boleh membiarkan bakat seperti itu hilang begitu saja. Keajaiban dalam alkimia seperti ini tidak boleh dibiarkan menjadi permata tersembunyi, dikaburkan dari dunia tanpa bimbingan seorang master. "Master Shen," kata Peng Hu dengan sangat tulus dan serius. "Bakatmu dalam seni alkimia benar-benar luar biasa, jauh melampaui kemampuanku sendiri. Saya ingin memperkenalkan Anda kepada guru saya, alkemis terkemuka di dunia, yang juga penguasa pavilion dari pavilion pil naga purba, Yao Yuanlong. Maukah kamu mempertimbangkan untuk menerima dia sebagai gurumu?" Peng Hu sangat sadar bahwa menyimpan keajaiban seperti Shen Jun untuk dirinya sendiri akan sia-sia. Hanya dalam beberapa bulan, Shen Jun pasti akan melampauinya. Karena itu, dia tidak berpura-pura dan langsung menawarkan peluang paling signifikan. Tapi, apa reaksi pemuda ini? Berada di ambang magang di bawah bimbingan alkemis terkemuka di dunia, orang lain mungkin akan pingsan karena kegembiraan semata. Namun, tidak ada sedikit pun kegembiraan di wajah Shen Jun. Apakah ada sedikit senyuman yang dipaksakan? Mungkin? Shen Jun merasa sangat tidak berdaya. Bagaimanapun, Peng Hu adalah cucu muridnya sendiri.
kakek muridku ingin aku menjadi adik laki-lakinya? Sungguh kejadian yang aneh. Dengar baik. Shen Jun berkata sambil menggaruk kepalanya karena malu. Aku tidak keberatan, tapi aku khawatir gurumu mungkin tidak mau menerimaku. Itu tidak mungkin. Peng Hu menepuk dadanya dengan percaya diri. Tuan Shen, Anda adalah bakat sekali dalam 1 milenium. Guruku akan sangat senang bertemu denganmu. Terlebih lagi, guruku akan segera mengakhiri pengasingannya dan akan mengunjungi negara bagian pusat. Jika saatnya tiba, aku, Peng Hu, secara pribadi akan memperkenalkanmu padanya. Sangat gembira? Mungkin tidak. Beberapa orang terakhir menempel di kakiku sambil menangis. Shen Jun merenung pada dirinya sendiri, mempertahankan ketenangannya saat dia bertanya. Apakah Tuan Pavilion Yao pernah mengunjungi kota bulu merah sebelumnya? Peng Hu mengangguk. Ya, dia datang beberapa tahun yang lalu, tak lama setelah tersiar kabar bahwa masa hidup Kaisar Iblis Sijia hampir berakhir. Petapa Agung Kitian, salah satu dari 4 Kaisar Iblis Agung, mencari guruku. Melalui kisah Peng Hu, Shen Jun memperoleh pemahaman yang jelas tentang kejadian tersebut. Ternyata 5 tahun sebelumnya, Sun Wufan mencari Yao Yuanlong, berharap dia bisa membuat pil untuk memperpanjang hidup Kaisar Iblis. Sun Wufan adalah kakak laki-laki kelima Yao Yuanlong. Ketika kakak laki-lakinya secara pribadi mencari obat, Yao Yuanlong langsung menyetujuinya dan menemani Sun Wufan ke jantung ras iblis. Ras iblis sangat gembira mengetahui bahwa Yao Yuanlong, alkemis terkemuka di dunia, telah dibujuk untuk membantu. Mereka memendam harapan bahwa penguasa iblis mereka bisa diselamatkan. Namun, hasilnya mengecewakan. Bahkan Yao Yuanlong, yang terkenal sebagai alkemis terkemuka di dunia, tidak mampu menyembuhkan tubuh penguasa iblis. Bagaimanapun, penuaan bukanlah suatu penyakit. Shen Jun sama sekali tidak terkejut dengan hal ini. Dia juga berakhir di makam Shen dan telah menghabiskan masa hidupnya. Kesulitan yang dihadapi penguasa iblis Sijia mencerminkan masa lalunya sendiri. Tidak masalah peringkat dunia Anda. Tidak masalah kekuatanmu. Tidak masalah status Anda. Ketika waktumu tiba, kamu harus berangkat. Seperti kata pepatah, jika Raja Neraka menetapkan kematianmu di tengah malam, siapa yang berani menahanmu hingga fajar? Ketika langit menetapkan waktunya, tidak ada yang bisa campur tangan. Kecuali, tentu saja, Anda punya cara untuk menipu kematian. Shen Jun melirik resep pil tingkat ketiga di sistem space. Resep pil pengisian matahari giok hitam. Sistemnya, yang merupakan sebuah cheat, bahkan dapat menghidupkan kembali orang mati. Jadi apa yang dimaksud dengan sedikit perpanjangan umur? Shen Jun sangat percaya pada kartu as ini. Saya akan menunggu di sini sampai Tuan Pavilion Yao kembali, kata Shen Jun sambil tersenyum tulus dan terlatih. Baiklah. Wajah Peng Hu cerah, kekhawatirannya memudar. Tuan Shen, harap berkonsentrasi pada kultivasi Anda saat Anda berada di sini. Saya akan meminta seseorang menyiapkan ruang alkimia khusus untuk Anda. Jika kamu membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk mencariku. Pavilion Pil Naga Purba, kami memiliki 2 tujuan kunjungan kami ke negara bagian tengah. Pertama, untuk merekrut talenta terbaik dari seluruh dunia. Meskipun jumlah kami mungkin sedikit di Pavilion Pil Naga Purba, tidak ada di antara kami yang biasa-biasa saja. Masing-masing dari kami adalah seorang alkemis tangguh yang mampu berdiri sendiri. Alasan kedua adalah kekayaan negara bagian tengah. Jika Tuan Muda Shen membutuhkan materi surgawi dan harta duniawi dalam jumlah besar, katakan saja, dan itu akan menjadi milik Anda. Untuk barang yang benar-benar langka, saya akan menawarkan Anda diskon sebesar mungkin. Peng Hu menjunjung tinggi Shen Jun, dengan penuh semangat menawarkan serangkaian janji yang murah hati. Dia yakin bahwa gurunya pasti akan menerima pemuda berbakat seperti itu. Itu berarti Shen Jun akan segera menjadi adik laki-lakinya. Sebagai sesama murid, wajar jika memperlakukannya dengan baik. Penyebutan bahan surgawi dan harta karun duniawi membuat alis Shen Jun terangkat. Diskon? Dan yang terendah pada saat itu?
Ini memang merupakan peristiwa yang menguntungkan. Setelah memutuskan untuk memperpanjang umur penguasa iblis si Jia, pil pengisian matahari giok hitam pasti perlu dibuat. Mengapa tidak memanfaatkan hari ini? Dia memutuskan untuk membeli semua bahan yang diperlukan saat itu juga dan mulai meracik pil. Bab 101, Formula 3 Pil. Jika Anda benar-benar dapat menawarkan diskon, kata Shen Jun sambil menyeringai malu-malu. Maka saya memiliki beberapa item yang saya ingin agar pil pavilion bantu saya lacak. Sebutkan saja mereka, Tuan Muda Shen. Aku tidak akan berani seberani itu di tempat lain, tapi negara bagian tengah sangat luas dan penuh dengan segala jenis material surgawi dan harta karun duniawi. Peng Hu membual dengan percaya diri. Buatlah daftarnya untukku. Selama barangnya tidak terlalu langka, aku akan menanggung sendiri biayanya. Peng Hu menyatakan dengan sikap agung, memancarkan aura otoritas. Namun kepercayaan dirinya tidak bertahan lama, dan dia segera menyesali tawarannya. Kalau begitu, aku akan menerima tawaran itu, kata Shen Jun, wajahnya berseri-seri karena kegembiraan saat dia menyebutkan serangkaian nama. Cabang harta karun Phoenix, air matahari ilahi, emas rusa kain, penghancur tentara kayu, bunga langitian, mata air dekat kehidupan api air. Saat Shen Jun membuat daftar item seperti yang dia baca dari buku teks, senyuman Peng Hu perlahan berubah menjadi ekspresi kecewa. Barang yang diminta Shen Jun jauh dari kata murah. Sebagian besar adalah harta karun tingkat atas, sangat langka dan berharga sehingga menyebutnya tak ternilai harganya bukanlah hal yang berlebihan. Bahkan di negara bagian tengah yang kaya sumber daya, mengumpulkan semuanya akan menjadi tantangan berat. Peng Hu sangat bingung mengapa Shen Jun membutuhkan materi surgawi dan harta karun duniawi ini. Sebagai seorang alkemis, Shen Jun pasti mengumpulkan ramuan ini untuk ramuan pil. Tetapi untuk menggunakan berbagai bahan berharga sekaligus, resep pil bermutu tinggi seperti apa yang mungkin bisa dia gunakan? Peng Hu tiba-tiba sadar. Dia telah berbicara dengan pemuda berbakat ini selama beberapa waktu, namun dia tidak tahu level alkemis apa yang dia miliki. Dia tidak pernah berpikir untuk bertanya. Tuan Muda Shen, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda, kata Peng Hu, sedikit gelisah. Tanyakan saja. Shen Jun menjawab dengan riang, jelas menikmati ketidaknyamanan Peng Hu. Bolehkah saya bertanya, Anda berada di peringkat alkemis berapa, Tuan Muda? Peng Hu memberanikan diri. Anggap saja aku alkemis peringkat 3. Jawab Shen Jun setelah berpikir sejenak. Apa? Peng Hu tercengang, membeku di kursinya. Mungkinkah itu dianggap sebagai tingkat ketiga? Paling tidak, itu pasti puncak dari tingkat keempat, hampir menembus tingkat ketiga, bukan? Brengsek! Apakah itu berarti dia hampir mencapai levelku? Peng Hu telah mengamati bahwa Shen Jun hanyalah alam petapa agung tingkat pertama dan, mengingat usia mudanya, dia berasumsi Shen Jun hanyalah seorang alkemis tingkat ke-7 atau ke-6. Mungkinkah dia benar-benar seorang alkemis tingkat 4, atau bahkan tingkat ketiga? Reaksi awal Peng Hu adalah tidak percaya. Pangkat petapa agung tampak sangat fantastis untuk alkimianya. Namun Peng Hu dengan cepat menepis skeptisisme ini. Belum lagi dia bahkan tidak bisa memahami bakat orang ini. Peng Hu sendiri adalah seorang alkemis tingkat 3 yang bonafit, dan tidak ada alasan bagi Shen Jun untuk berbohong atau menyombongkan diri. Alkemis suci agung tingkat ketiga. Pernahkah dunia melihat keajaiban seperti itu? Mungkinkah saya sedang menyaksikan sejarah? Hati Peng Hu melonjak kegirangan, merasa yakin bahwa pavilion pil naga purba memiliki penerus yang layak. Saat itu juga, dia bahkan memikirkan berapa tahun yang dibutuhkan Shen Jun untuk melampaui gurunya sendiri dan menduduki kursi pemimpin pavilion. Jika dia tahu arti sebenarnya dari pernyataan sederhana Shen Jun hanya tentang tingkat ketiga. Peng Hu mungkin ketakutan saat itu juga. Pangkat Shen Jun yang sebenarnya adalah tingkat ketiga. Dengan menggunakan metode khusus, nilainya hanya bisa lebih tinggi.
Sekarang, dengan peningkatan 10 kali lipat dalam kecepatan meramu pil dan api hitam misterius dari tulang dewa iblis. Tingkat ketiga, bahkan jika matanya ditutup dan tangan dan kakinya terikat, Shen Jun mungkin tidak terbatas hanya pada tingkat ketiga. Apakah kamu memiliki bahan surgawi dan harta karun duniawi di pavilion? Shen Jun bertanya. Ya, tentu saja. Hanya saja aku tidak yakin bagaimana cara memanggilmu, Saudara Shen. Setelah mengetahui pangkat Shen Jun, cara Peng Hu memanggilnya telah berubah. Karena memiliki peringkat yang sama atau serupa, mereka adalah rekan. Dan mengingat usia dan kultivasi Shen Jun, Peng Hu hampir memanggilnya sebagai Master Shen. Senang sekali kamu memilikinya. Mata Shen Jun berbinar kegirangan saat dia menampar meja. Tolong siapkan 10 porsi untukku. Kita bisa mendiskusikan harganya. Apa? 10 set? Wajah Peng Hu berubah menjadi senyuman masam. Saudara Shen, kamu benar-benar menempatkanku dalam posisi yang sulit. Negara bagian tengah memang kaya, tapi bahan-bahan yang Anda minta, bahkan di tempat terkaya sekalipun, tidak mudah didapat. Shen Jun tidak terkejut dengan jawabannya. Dia tahu materi yang dia cari sangatlah langka. Jika tidak tersedia dalam jumlah banyak, dia akan menerima lebih sedikit. Bagaimana kalau 8 porsi? Shen Jun memberanikan diri, sedikit menurunkan permintaannya. Peng Hu dengan tegas menggelengkan kepalanya. 4 porsi? Shen Jun mengurangi separuh jumlahnya lagi. Peng Hu masih tampak tertekan. 3 porsi! Shen Jun menyatakan, membanting meja dengan semangat seorang bibi yang paham pasar selama negosiasi yang sengit. Tidak mungkin kurang. Untuk formula pil canggih seperti itu, kamu harus mengizinkanku setidaknya 2 kali mencoba, kan? Setelah jeda yang lama, Peng Hu akhirnya mengalah, mengatupkan giginya. Baik, 3. Dengan jumlah itu, pavilion pil naga primordialku bisa mengaturnya. Tetapi, Peng Hu terkekeh canggung, lalu bertanya. Dengan begitu banyak materi surgawi dan harta karun duniawi, berapa harga yang ingin Anda tawarkan, Saudara Shen? Dia telah membuat pernyataan yang berani sebelumnya, dan sekarang, menanyakan pertanyaan ini membuat Peng Hu agak malu. Tapi selain rasa malu, pertanyaan itu harus ditanyakan. Nilai dari begitu banyak materi surgawi dan harta karun duniawi sangatlah besar. Bahkan dengan kekayaan pavilion pil naga primordial, mereka tidak bisa memberikannya begitu saja. Aku tidak membawa banyak batu roh bersamaku. Bisakah kita bertukar barang saja? Usul Shen Jun. Tentu saja, Peng Hu setuju sambil mengangguk. Barter adalah praktik umum di kalangan alkemis. Mengingat kelangkaan banyak bahan surgawi dan harta karun duniawi, seringkali sulit menentukan harga batu roh. Bentuk perdagangan yang lebih tradisional ini lebih cocok untuk komunitas alkemis yang unik. Shen Jun mengangguk, dan hanya dengan berpikir, 3 gulungan kulit binatang tua muncul di atas meja. Ketiga formula pil ini sudah cukup, bukan? Shen Jun menawarkan dengan senyum berseri-seri. Peng Hu melirik sekilas ke arah formula itu dengan rasa ilahinya. Kulitnya langsung pucat. Ini jauh melebihi harga untuk 3 porsi. 30 porsi bahkan tidak mendekati perdagangan yang adil. Formula pertama, pil konvergensi jiwa 8 arah, resep pil tingkat kedua. Yang kedua, pil konvergensi dunia bawah cakrawala, resep pil tingkat ketiga. Tapi yang terakhir sungguh luar biasa. Pil berkelanjutan matahari giok hitam, juga resep pil tingkat ketiga. Bahan surgawi dan harta karun duniawi mungkin memiliki harga pasar, tidak peduli seberapa langkanya. Namun resep pil ini adalah harta karun sejati yang tak ternilai harganya. Dan mereka semua memiliki tingkatan yang tinggi. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa salah satu dari 3 resep pil yang disajikan Shen Jun, jika dilepaskan ke dunia, akan menghasut makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya untuk mempertaruhkan nyawa mereka dalam pengejaran formula ini.
terutama yang terakhir, pil permajaan matahari giok hitam. Inilah ramuan yang bisa memperpanjang umur seseorang. Saat ini, seluruh ras Fey sedang mencari harta karun tersebut. Sangat disayangkan bahwa ini adalah resep pil tingkat ketiga. Seandainya itu adalah divisi kedua, itu pasti tak terkalahkan. Peng Hu menelan ludahnya dengan susah payah, memadamkan keserakahan yang meningkat dalam dirinya, bersiap untuk menolak tawaran Shen Jun. Harganya terlalu mahal. Dia tidak bisa menerimanya. Namun Shen Jun, seolah membaca pikirannya, tertawa kecil dan berkata, "Tidak perlu menolak. Tolong, terimalah itu sebagai isyarat untuk pavilion pil naga purba. Karena aku juga sudah lulus uji coba, pada akhirnya kita pasti akan menjadi satu keluarga. Kenapa repot-repot memikirkan hal-hal sepele seperti itu?" Memang benar, cepat atau lambat kita semua akan menjadi keluarga. Kecuali, saya dari generasi kakekmu. Itulah yang direnungkan Shen Jun. Tidak menyadari renungan batin Shen Jun, Peng Hu merasakan gelombang kehangatan setelah mendengar kata-kata ini. Pemuda ini tidak hanya berbakat luar biasa, tetapi juga memiliki semangat yang tulus. Dia benar-benar tidak salah menilai dia. Begitu dia menjadi murid di bawah bimbingan gurunya, Peng Hu memutuskan untuk menjaga adik junior ini dengan sangat hati-hati. Dengan tekad dalam hatinya, Peng Hu mengangguk dengan tegas. "Yakinlah, saya akan memastikan untuk mengumpulkan semua materi yang Anda butuhkan secepat mungkin, Saudara Shen." Shen Jun membalas anggukan itu sambil tersenyum. Setelah meninjau ketiga resep pil, Peng Hu sekarang memahami mengapa Shen Jun mengumpulkan begitu banyak koleksi bahan surgawi dan harta karun duniawi. Itu khusus untuk tujuan pembuatan pil permajaan matahari giok hitam. Bab 102, begitukah cara Anda memurnikan pil? Setelah mengetahui tentang pil yang ingin disempurnakan oleh Shen Jun, harga dirinya di mata Peng Hu melonjak ke tingkat yang lebih tinggi. Peng Hu memperoleh pemahaman dasar tentang pil permajaan matahari giok hitam setelah meninjau formulanya. Meskipun merupakan pil tingkat 3, efek uniknya berarti kesulitan penyulingan dan tingkat keberhasilan kondensasi setara dengan, atau tidak melebihi, pil tingkat 2. Peng Hu dalam hati mempertanyakan mengapa Saudara Shen memilih untuk menyempurnakan pil yang menantang dan mahal dengan kegunaan yang tampaknya kecil. Hal itu tentu saja tidak akan mempengaruhi penguasa iblis si Jia. Apakah itu hanya untuk menantang dirinya sendiri dan mendorong lebih jauh di jalur alkimia? Terlepas dari rasa penasarannya, Peng Hu segera mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pil permajaan matahari giok hitam, mendapatkan 4 porsi lebih banyak dari yang pernah ia kumpulkan. Dia telah berjanji pada Shen Jun 3 kali lipat, tetapi mengingat formula bermutu tinggi yang diberikan Shen Jun, dia merasa harus membalasnya dengan murah hati. Di ruang alkimia tingkat atas, Shen Jun mengamati tumpukan material surgawi dan harta karun bumi di hadapannya, mengangguk setuju. Kepuasannya bukan berasal dari kualitas harta karun spiritual, tetapi dari integritas Peng Hu. Mengenali dan membalas suatu kebaikan memang merupakan suatu sifat yang terpuji. Saudara Shen, silakan gunakan ruangan ini sesukamu. Ruangan ini dilindungi oleh formasi, jadi tidak ada yang bisa masuk tanpa izin. Peng Hu menawarkan. Aku akan menyerahkanmu pada pemurnian pilmu dan pergi sekarang. Saat Peng Hu hendak keluar, Shen Jun angkat bicara. Kamu tidak perlu pergi. Sebenarnya bermanfaat bagimu untuk tetap tinggal. Memiliki sepasang mata ekstra dapat berfungsi sebagai pengingat dan mengurangi risiko kegagalan. Dia tidak peduli dengan kerahasiaan yang biasa menyelimuti proses alkimia. Bahkan jika Peng Hu mengamatinya 10.000 kali, dia tidak akan mampu memahami metode unik ramuan pilnya. Setelah mendengar kata-kata Shen Jun, Peng Hu tampak terguncang. Melihat Shen Jun lagi, matanya dipenuhi dengan rasa hormat yang baru ditemukan. Kesampingkan bakat untuk saat ini. Kemurahan hati Shen Jun saja sudah cukup bagi Peng Hu untuk dengan bangga memanggilnya saudara. Peng Hu akan mematuhinya dengan hormat. Kata Peng Hu sambil membungkuk, mengungkapkan rasa hormatnya yang mendalam kepada Shen Jun. Semoga alkimia saudara Shen berkembang.
Dengan kata-kata itu, Peng Hu mundur ke sudut ruangan untuk mengamati dengan tenang. Langkah awal Shen Jun dalam proses pembuatan pil benar-benar membingungkan Peng Hu. Apakah Anda tidak memerlukan tungku pil untuk membuat pil? Memang benar, Shen Jun belum memproduksi tungku pil. Sebaliknya, dia memunculkan hantu kuali merah tepat di hadapannya. Peng Hu sangat terkejut. Pil pemulihan energi kelas 8 adalah satu hal, tapi ini adalah pil pengisian ulang matahari giok hitam tingkat ketiga. Setiap bahan sangat berharga. Bukankah ini terlalu lancang? Namun, Shen Jun dengan cepat meredakan kekhawatiran Peng Hu dengan tindakannya. Segera setelah kuali itu muncul, Shen Jun mulai mengambil materi surgawi dan harta karun duniawi dari tumpukan tanaman obat, melemparkannya ke dalam kuali hantu seolah-olah itu hanyalah kubis belaka. Tangan Shen Jun bergerak dengan cepat. Dan kecepatannya dalam mengolah ramuan bahkan lebih mengesankan. Untuk sementara waktu, Peng Hu tidak dapat memastikan apakah itu disebabkan oleh hantu kuali atau api hitam, atau mungkin kemampuan Shen Jun telah melampaui pemahamannya. Bahkan dari jarak sedekat itu, dia tidak bisa membedakan tekniknya. Terlepas dari kenyataannya, metode pemurnian pil Shen Jun membuka mata Peng Hu. Jadi, pil bisa dibuat dengan cara ini. Ini adalah satu-satunya pemikiran Peng Hu saat ini. Setelah menghabiskan hidupnya memurnikan pil, dia sekarang merasa seperti murid magang, matanya membelalak karena rasa ingin tahu. Hanya dalam 1 jam, semua ramuan telah diubah menjadi cairan obat murni. Bagaimana bisa begitu cepat? Bukankah dalam resep pil disebutkan bahwa proses ini harus memakan waktu setidaknya 2 hari? Peng Hu tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah di dunia ini. Masalah besar pada saat itu. Dengan penyempurnaan yang begitu cepat, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kondensasi pil terakhir? Resepnya menunjukkan 13 hari. Tapi berapa lama untuk Shen Jun? 4 hari. 5 hari? Dipenuhi dengan antisipasi, Peng Hu terus menatap prosesnya. Namun, kenyataan menghantamnya dengan pukulan brutal lainnya. Hanya butuh setengah hari. Tepatnya, hanya 12 jam. Sudah siap? Shen Jun melakukan segel tangan dan memukul bayangan tungku merah. Ilusi itu hancur di bawah telapak tangan Shen Jun, dan aroma pil yang kaya segera meresap ke dalam ruangan. Peng Hu sangat terkejut hingga dia tersandung ke belakang. Apakah itu benar-benar lengkap? Hanya dalam 12 jam? Dengan serius? Tunggu, benda putih apa ini? Kabut pil? Lebih banyak kabut pil? Pikiran Peng Hu terguncang. Tantangannya setara dengan pil kelas 2, namun di sini ada pil penambah hidup kelas 3. Tidak ada tungku pil adalah satu hal. Berhasil pada percobaan pertama adalah hal lain. Tapi untuk menghasilkan pil kelas atas dengan kabut pil, bagaimana orang bisa bersaing dengan itu? Resepnya menyatakan bahwa pil pengisian matahari giok hitam standar dapat memperpanjang umur hingga 100 tahun. Pil kelas atas dengan kabut bisa menambah 200 tahun. Itu 2 kali lipat umurnya. Shen Jun memanfaatkan kekuatan spiritualnya untuk memasukkan pil hitam merah ke dalam botol giok. Setelah melakukan peregangan dengan malas, dia membentuk kembali kuali merah itu. Saudara Shen, apa yang sedang kamu lakukan? Peng Hu bertanya dengan bingung. Aku akan menyempurnakan yang lain. Jawab Shen Jun santai sambil melakukan peregangan. Yang sebelumnya hanya pemanasan. Sekarang, saya bersiap untuk memulai secara nyata. Shen Jun bersikap literal. Lutut Peng Hu lemas. Temanku, apakah kamu memahami apa yang kamu katakan? Pil berkelanjutan kehidupan kelas 3 dengan kabut pil hanyalah pemanasan? Jenis pil apa yang ingin Anda buat? Yang memberikan kenaikan langsung setelah dikonsumsi? Peng Hu berhasil tersenyum masam. Dia sekarang yakin bahwa pemuda di hadapannya memiliki bakat alkimia yang jauh melebihi miliknya. Dia hampir mencapai level masternya. Peng Hu dengan keras menampar pipi pucatnya, membangkitkan semangatnya. Dia bertekad untuk menunjukkan dengan tepat
di mana kekurangan keterampilan alkimianya dibandingkan dengan Shen Jun. Shen Jun mengulangi prosesnya, secara metodis memurnikan dan memadatkan cairan obat. Namun kali ini, dia terasa lebih cepat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Shen Jun telah memurnikan dan menggabungkan semua cairan obat, beralih ke fase kondensasi pil. Namun, Peng Hu tidak dapat melihat perbedaan yang signifikan. Selain tungku alkimia yang berbeda dan kecepatan yang meningkat, tidak ada yang luar biasa dari teknik Shen Jun. Namun saat kondensasi pil dimulai, sesuatu terjadi. Busur cahaya biru ungu menerangi bagian dalam gambar hantu tungku sebentar. Apa itu tadi? Ketertarikan Peng Hu langsung terguncang. Dia mungkin tidak melihat dengan jelas busur biru itu. Dia juga tidak mengamati tindakan spesifik apapun dari Shen Jun, tetapi pengalaman alkimianya selama bertahun-tahun memberinya keberanian untuk membuat pernyataan yang berani. Rahasianya pasti terletak pada busur cahaya yang penuh teka-teki itu. Bab 103, Alkemis Kelas 1. Shen Jun menghabiskan setengah hari lagi di ruang alkimia. Pada saat tengah hari tiba keesokan harinya, Peng Hu duduk tak bergerak di sudut ruangan, mengamati ramuan pil Shen Jun dengan keheningan seperti patung. Dia mengamati setiap gerakan tangan Shen Jun, dan suhu setiap nyala api dengan perhatian yang cermat. Bahkan selama ramuan pilnya sendiri, Peng Hu belum pernah terserap seperti ini. Bukannya merasa membosankan, Peng Hu justru sangat senang. Setiap teknik Shen Jun sungguh luar biasa presisinya. Pengendalian suhu nyala api, metode pemurnian, dan penguasaan konsentrasi larutan pil semuanya sangat mencerahkan bagi Peng Hu. Menyaksikan metode Shen Jun yang anggun dan artistik sungguh sangat menyenangkan. Membosankan? Dia bisa menonton selama 1 abad dan tidak pernah merasa lelah. Setelah menyaksikan pembuatan 2 batch pil, Peng Hu mendapat firasat. Jika dia bisa memahami sedikit saja teknik Shen Jun, dia yakin dia bisa maju menjadi alkemis tingkat 2. Segera, Shen Jun mendekati tahap akhir. Formasi inti. Perhatian Peng Hu terpaku pada Shen Jun, bertekad untuk tidak melewatkan detail apapun. Namun pada saat yang sangat penting ini, teriakan terdengar dari luar ruangan. Shen Jun hanya mengangkat alisnya, sebagian besar tidak terpengaruh. Namun Peng Hu sangat marah. Dia telah mengabaikan tugasnya. Saat masuk, dia gagal menggunakan penghalang kedap suara ruang alkimia. Pengawasan mendasar seperti itu tidak dapat dimaafkan. Alkimia menuntut ketelitian dan fokus maksimal, tidak memberikan ruang bagi gangguan eksternal. Gangguan apapun dapat mengakibatkan pemborosan material dan hilangnya seluruh kemajuan. Dalam skenario terburuk, ledakan bisa terjadi, berpotensi mengancam nyawa sang alkemis. Peng Hu bangkit dengan cepat, dan diam-diam berjalan ke pintu, berniat mengidentifikasi penyusup yang tidak berpikir panjang yang menyebabkan keributan. Tapi saat dia mengintip keluar, dia tercengang. Apa-apaan ini? Hanya dengan menutup mulutnya dengan kekuatan spiritual, Peng Hu berhasil menahan teriakan kagetnya. Di atas kota bulu merah, langit cerah bermil-mil. Dia berada di atas pavilion pil naga purba dan awan gelap pekat berkumpul, tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Di dalam awan, kilat berwarna merah darah berkedip-kedip dengan tidak menyenangkan. Peng Hu, yang sudah berpengalaman, segera menyadari kalau itu adalah petir berwarna merah darah. Itu adalah kesengsaraan pil. Setiap kali pil abadi yang luar biasa muncul, hal itu akan memicu gangguan pada tatanan alam, memaksa dao surgawi untuk melepaskan kesengsaraan pil. Dan pil apapun yang mampu memanggil pil kesengsaraan, tentu saja adalah benda suci dengan efek yang menantang langit. Peng Hu berbalik, tatapannya mengarah ke ruang alkimia Shen Jun. Sangat jelas sekali, bahkan tanpa pemikiran mendalam, bahwa Shen Junlah yang telah mewujudkan kesengsaraan pil ini. Tapi bukankah Shen Jun hanya meramu pil tingkat 3? Bagaimana pil seperti itu bisa memicu kesengsaraan pil? Bahkan pil tingkat 1 biasa mungkin tidak memicu respons parah dari dao surgawi. Meskipun dia kebingungan, buktinya sangat jelas.
tidak meninggalkan ruang bagi keraguan Peng Hu. Shen Jun memang telah memicu kesengsaraan Pil dengan pil tingkat 3. Dia terperangah. Dia bingung. Dunia tidak lagi masuk akal baginya. Dan jika Peng Hu merasakan hal ini, orang hanya bisa membayangkan keterkejutan orang-orang di luar. Di seluruh kota Bulu Merah, banyak pusat kekuatan ras iblis keluar dari kamar terpencil mereka. Meskipun mereka sendiri bukan alkemis, mereka semua adalah makhluk yang berpengalaman dan berpengetahuan luas. Mereka juga memahami implikasi dari guntur merah. Ras iblis terkuat sangat gembira, melepaskan kecepatan penuh mereka saat mereka berkumpul dalam satu arah menuju prefektur kota Bulu Merah. Sementara itu, awan kesusahan di atas telah selesai berkumpul, petir berwarna merah darah semakin ganas, siap menyerang kapan saja. Peng Hu dipenuhi kekhawatiran. Oh, saudaraku Shen yang terkasih. Anda harus bergegas. Kesampingkan apakah Anda dapat menahan kesengsaraan Pil ini. Ini adalah kota Bulu Merah, wilayah ras iblis. Kultivator ras iblis ini tidak beroperasi seperti manusia. Manusia, ketika mereka membunuh atau menjarah, setidaknya luangkan waktu sejenak untuk menilai latar belakang korbannya untuk melihat apakah mereka menggigit lebih dari yang bisa mereka kunyah. Ras iblis adalah sekelompok oknum biadab. Jika mereka memutuskan untuk merampok atau membunuh Anda, latar belakang Anda tidak akan menyelamatkan Anda. Jika kamu lebih lemah dari mereka, kamu akan langsung terbunuh. Konsekuensi? Jangan berharap sekelompok binatang mengkhawatirkan hal itu. Setan selalu menghormati yang kuat. Hukum rimba adalah satu-satunya kebenaran di dunia mereka. Dalam waktu 3 menit, Peng Hu mendeteksi beberapa kehadiran yang sangat kuat di dekat pavilion Pil Naga Purba. Tanpa ragu, Peng Hu terbang ke angkasa. Ini adalah wilayahnya, dan Shen Jun adalah salah satu rakyatnya. Bahkan jika Kaisar Iblis sendiri muncul, Peng Hu bertekad untuk melindungi dirinya sendiri dengan segala cara. Untungnya, pendatang baru itu hanyalah ahli setengah kaisar. Dan Peng Hu mengenalinya. Tuan Kota, maafkan saya karena tidak menyapa Anda lebih awal, kata Peng Hu sambil sedikit membungkuk sebagai tanda hormat. Pemimpinnya tidak lain adalah penguasa kota Bulu Merah saat ini, yang sekarang menyamar sebagai pemuda yang jahat dan banci. Saudara Peng Hu, apa yang membuatmu melakukan ini? Tanya sang penguasa kota, terkejut ketika dia melirik ke arah Peng Hu dan awan tribulation di atasnya. Sedetik kemudian, dia menyadari sesuatu. Jelas-jelas dia telah salah mengira keributan itu adalah ulah Peng Hu. Bukan kamu, mungkinkah Tuan Yuanlong telah tiba? Tidak sama sekali. Peng Hu dengan cepat menjelaskan sambil menggelengkan kepalanya. Guruku tidak akan datang untuk beberapa waktu. Orang yang memurnikan pil adalah temanku. Dia juga seorang alkemis di pavilion Pil Naga Primordial. Kata-kata Peng Hu dimaksudkan untuk menjamin keselamatan Shen Jun. Berkat ikatan antara Yao Yuanlong dan Sun Wufan, pavilion Pil Naga Purba menjaga hubungan dekat dengan ras iblis. Wilayah kekuasaan ras iblis sangat luas, dan dimanapun di dalamnya, nama pavilion Pil Naga Purba berfungsi sebagai jimat pelindung. Ini adalah keputusan dari Raja Iblis Kaisar sendiri menentangnya, akan menghadapi kematian tanpa kecuali. Wajah penguasa kota Bulu Merah menjadi semakin bingung setelah mendengar penjelasan Peng Hu. Namun sebelum dia bisa menyelidiki lebih jauh, situasinya berubah lagi. Mulailah pembentukan pil. Dari dalam loteng, teriakan keras dan jelas terdengar. Awan kesengsaraan yang telah mengumpulkan kekuatan di langit meletus dengan ledakan yang menggelegar. 7 sambaran petir berwarna merah darah menyambar dengan amarah. Secara bersamaan, sesosok tubuh menerobos bagian atas loteng, menyerbu ke dalam baut menakutkan dari atas. Berbalut jubah listrik biru ungu yang menakjubkan, sosok itu bertabrakan dengan petir berwarna merah darah. Boom! 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 Bentrokan kedua kekuatan tersebut mengirimkan gelombang kejut yang menakutkan yang menyapu seluruh area.
binatang iblis dan manusia yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke belakang. Mereka yang tidak berada di panggung dewa akan